Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deephood yang ke-34. Apa itu vlog Deephood? Adalah brand baru saya yang saya mulai dari nol 34 minggu yang lalu. Ya, hampir setengah tahun, alhamdulillah. Ini sebagai ajang pembuktian buat saya di YouTube ini saya bener nggak sih ngomong, ternyata banyak yang ngaconya teman-teman. Banyak yang susah dipraktekkan di brand baru atau di toko baru. Makanya saya bikin ini dari nol sampai sekarang. Teman-teman enak banget bisa napak tilas ke belakang. Dan yang kedua tujuannya adalah kita bisa berkembang bersama, insya Allah yang tadi saya bilang, Anda bisa napak tilas. Dari nol sampai sekarang tuh kayak gimana sih perjalanan brand baru saya. Syukur-syukur bisa melebihi atau ya setidaknya menyamai karena saya record semuanya dalam vlog ini. Yang insya Allah akan saya update setiap Rabu jam 19.30 ya insya Allah. Nah, video ini judulnya adalah praktek price fit. Jadi 4 minggu yang lalu itu saya jual baju kucing seharga Rp100. Jual murah sekali. Itu mau sampai kapan? Nah, ini lagi dihitung. Sudah saatnya sekarang saya nyari profit karena sudah ngumpulin data ketika jual Rp100 terjual berapa, naikin dikit jadi berapa, naikin dikit jadi berapa sehingga ketemu price fit atau optimum price. Nah, oke, kita mulai. Sebenarnya ini udah beberapa kali diulang di beberapa video, tapi nggak apa-apa. Ini diulang lagi biar teman-teman sekarang lebih ke prakteknya. Prakteknya yang sederhana, mudah-mudahan bisa langsung diikuti. Jadi teorinya, ini teori yang saya bilang ini proven lah. Apalagi di dunia marketplace yang perang harga itu, jika harga turun, conversion rate itu naik. Jadi orang makin tambah mau beli. Harga naik, conversion rate-nya naik, itu impossible. Makanya kalau teman-teman udah jualan produk yang marginnya tipis, katakanlah HPP-nya 25.000, dijual 27.000 dan ternyata nggak laku, ya sudah mau gimana lagi, berarti produk itu jelek. Jadi nggak usah maksa. Itu paling benar jual obral aja, padahal udah dijual murah sekali, cuma profit 2.000. Saran saya sudah. Ini ya jual rugi sama sekali dan cari produk baru. Itu karena nggak mungkin kalau teman-teman misalkan yang dijualnya 27.000 ini sehari terjual satu. Lalu Anda bermimpi terjual 10 pieces dengan iklan. Itu nyaris nggak mungkin, sepengalaman saya nyaris nggak mungkin. Apalagi kalau udah tambah iklan itu nambah biaya sebetulnya. Oke, nggak nambah gross margin, nggak nambah persentase untung, tapi nambah biaya yang harapannya menambah besar gross profit. Itu gross margin dan gross profit itu berbeda ya. Gross profit itu jumlah rupiahnya, gross margin itu persentasenya. Pelan-pelan diulang-ulang video ini. Jadi nggak mungkin kalau harga mau dinaikkan lalu conversion rate-nya orang jadi tambah mau beli, itu sepengalaman saya impossible. Jadi kita akan praktek, saya baju kucing yang saya bakar uang Rp100. Kita lihat pergerakan harganya. Ini sederhana sekali kok teman-teman. Teman-teman ikuti ya. Jadi teman-teman buka aja ke Shopee Seller Center. Ini produknya. Sekarang dijualnya di 2.900 atau Rp3.000 lah. Awal-awal launching dijualnya di 100 perak. Itu murah sekali alias gratis. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman masuk ke beranda bisnis saya, produk, lalu cari performa produk, lalu pilih periode datanya per minggu. Saran saya per minggu ya, bukan per hari. Per hari itu terlalu cepat, per bulan terlalu lama. Lalu teman-teman pilih data, terserah. Kalau saya biasanya minimal data 6 minggu ke belakang, tapi karena produk ini baru 4 minggu, jadinya ya nggak bisa dapat 6 minggu, jadi kurang sempurna sih datanya. Saran saya 6 minggu ke belakang, terserah mau ambil dari ke depan ke belakang atau belakang ke depan terserah. Saya contohin dari depan ke belakang ya. Ini minggu lalu, klik aja di situ minggunya dan produknya adalah produk yang ini. Lalu di sini kriterianya teman-teman pilih dulu tingkat konversi, ini penting sekali. Lalu produk siap kirim sama penjualan pesanan siap dikirim. Jadi pesanan siap dikirim ini udah termasuk yang COD ya teman-teman, bukan hanya yang transfer aja. Lalu tinggal input ke Google Sheet atau Excel kayak gini, tanggal startnya berapa, tanggal segini sama segini, conversion rate-nya 1,87. Ini 1,87, pesanan siap dikirimnya 51. Pesanan kirim 51, penjualan pesanan siap kirimnya Rp165.890. Nah, tinggal input aja, lalu input minggu sebelumnya, terus sampai 6 minggu. Tapi karena datanya baru 4 minggu, jadi saya cuma punya data 4 minggu. Lalu udah di-input semua kayak gini, lalu tinggal hitung average price-nya berapa. Itu sesederhana penjualan pesanan siap dikirim dibagi pieces siap dikirim. Nah, rumusnya gitu doang. Jadi ketemu
harga rata-ratanya itu di minggu lalu itu 3.200, closing di harga 3.200. Lalu total HPP-nya itu sekitar 127.000, tinggal dikaliin aja. Ini produk ini HPP-nya 2.500, tinggal dikaliin aja si jumlah ininya dikalikan 2.500. Lalu admin fee-nya itu 5%. Nah, 5%-nya itu dari ini ya teman-teman, dari penjualan siap dikirim. Ini kira-kira aja 5%, aslinya kan 4, sekian lah. Kalau Shopee Mall sampai 11%. Ini kali 5%, lalu tinggal kurangi aja, ketemu gross profit dikurangi admin fee. Jadi ketemu kalau saya jual 3.200, saya dapat gross profit 30.000. Lakukan semuanya sampai 6 minggu datanya teman-teman. Nah, bisa lihat teman-teman, ini di hari pertama, di 2 minggu awal saya bakar uang itu harganya memang Rp100 kurang, ini Rp93, Rp91. Ini pun conversion rate-nya nggak 100%, nggak semua orang datang terus belanja. Ini pun cuma 8% sama 15%. Jadi impossible teman-teman kalau mau jual dengan harga yang, kalau saya mau jual dengan harga Rp3.000 yang untung cuma 500 perak, berharap ada 14% yang check out. Itu impossible. Lalu saya tarik data grafik kayak gini. Nah, ini semua tipikal seperti ini produk saya. Di brand saya yang lain juga semua, sepengalaman saya nggak ada yang aneh. Semuanya hampir seperti ini ketika conversion rate-nya naik itu ketika harga diturunkan. Ini yang bawah ini harga, yang kiri ini adalah conversion rate. Bisa lihat ini kalau harga makin mahal, conversion rate-nya makin turun. Nah, kalau teman-teman lihat data di sini, berarti saya kalau mau untung kan saya minimal harus jual seharga 2.500 ya. Berarti maksimal conversion rate saya itu di 1,87. Atau kalau saya mau mepetin dikit ya di antara 1,87 sama 6,71. Jadi ini kan 3.200 ya, ada selisih 700 perak tapi belum admin fee. Nah, ini teman-teman harus punya data seperti ini agar teman-teman tahu produk teman-teman itu fitnya terjual di market itu seperti apa ya. Jadi jangan sampai mengulangi kesalahan saya, oke banyak banget penjualan tapi profit sangat tipis sekali, itu capeknya doang. Itu capek doang teman-teman, serius capek doang. Jadi teman-teman harus bikin sheet seperti ini, jadi ketemu conversion rate-nya berapa ketika harga sudah profit. Jadi jangan harap, sekali lagi jangan harap ketika dijual 3.200 atau udah harga profit, jangan harap mendapatkan conversion rate harga bakar uang. Impossible. Itu sepengalaman saya. Jadi teman-teman harus menemukan optimum price tadi yang saya sudah menemukan ketika optimum price-nya itu ketika 3.200 dapat conversion rate 1,87% sekian. Ini lumayan. Jadi jangan harap keluar dari perhitungan ya teman-teman, jangan harap keluar dari garis ini. Ya datanya ini memang update terus tiap minggu, sekarang saya pakai last 6 minggu ke belakang. Ini memang update terus datanya kalau teman-teman rajin update, tapi nggak akan jauh dari sini, serius nggak akan jauh, nggak akan ada lonjakan tiba-tiba, nggak akan, percaya sama saya. Jadi disiplin sama perhitungan tersebut, dan iklan bukan solusi teman-teman. Jadi produk saya yang ini, yang tadinya 3.200 itu dapat conversion rate-nya 1,87%. Kalau saya iklanin bukan berarti conversion rate-nya naik, belum tentu, bahkan tidak, saya jamin conversion rate tidak naik. Conversion rate tetap segitu-segitu aja, itu sepengalaman saya. Jadi iklan itu memang cocoknya memang untuk yang apa ya, yang marginnya gede, yang ya intinya jangan harap iklan jadi solusi untuk bisa scale up. Oke? Untuk scale up itu bukan iklan, itu bukan solusinya, tapi perbanyak produk ya. Jadi saran saya adalah perbanyak produk. Bayangkan, ini saya memang tipis, cuma dengan harga 3.200 saya cuma dapat gross profit 30.000, ini belum gaji, belum lain sebagainya. Ini dari satu produk. Bagaimana kalau saya punya 10 produk, 100 produk dengan tipikal yang sama, dengan data yang kurang lebih, saya yakin kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kan saya dapat gross profit lebih banyak. Jadi untuk scale up itu memang perbanyak produk. Itu sudah proven, itu sudah terbukti. Memang akan sulit buat teman-teman yang nggak produksi sendiri ya. Perbanyak produk itu memang susah, tapi ya memang faktanya seperti itu. Saya nggak bisa bohong. Memang iklan itu bukan untuk scale up bisnisnya teman-teman, tapi perbanyak produk ya untuk scale up-nya bisnis teman-teman. Oke, itu aja prakteknya. Mudah-mudahan bisa teman-teman praktekkan dengan ini, dengan harusnya mudah sih, tinggal ikuti aja.
Dan ini mudah-mudahan bisa menyadarkan teman-teman yang ngejel dengan margin tipis berharap conversion rate-nya jadi naik tinggi gara-gara iklan. Menurut saya itu nyaris nggak mungkin. Tapi kalau ada kalau ada yang mengalami itu tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.